selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Arli Zahari kembali hadir untuk menemani Anda dalam Ain Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ain Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya termasuk berita mengenai COVID-19 yang kembali menelan korban jiwa. Ya pemirsa, sebelum itu Ain Siang kali ini kami awali dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, di mana ada sebuah minibus yang berisikan BBM terbakar hebat. Satu orang mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Mobil minibus yang berisi jerigen BBM terbakar hebat di pinggir jalan di Kamali Pentaluan, Kecamatan Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Percikan api muncul diduga akibat adanya korsleting listrik pada mobil yang langsung menyambar BBM jenis Pertalite hingga menyebabkan kebakaran. Warga yang kaget akan peristiwa tersebut langsung berupaya memadamkan api dan memanggil pihak pemadam kebakaran Tanah Toraja. Percikan korsleting saya lalu tiba-tiba menyulut, kemudian di atas itu kebetulan ada jerigen berisi Pertalite yang habis diisi dan kemudian terbakar. Apa ada orang luka kemudian? Untuk luka sendiri yaitu sopir sendiri ya. Pihak damkar menurunkan 1 unit mobil pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sang sopir mengalami luka bakar di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum Laki Padada. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jeffrey Tonapa, Ainis melaporkan. Satpol PP Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta merazia PPKS di sejumlah lokasi di kawasan Sunter, Tanjung Priuk. Ya pemirsa, dalam razia kali ini diwarnai kejar-kejaran hingga tangisan air mata saat diamankan oleh petugas. Petugas Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta merazia Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS Senin sore. Saat menyisir wilayah Sunter, petugas mendapati seorang Pak Oga yang tengah memarkir di perempatan jalan Danau Sunter Utara. Saat akan diamankan petugas, Pak Oga sempat memohon hingga menangis agar dirinya tidak diangkut. Tak hanya itu, Pak Oga lainnya yang hendak memarkir di putaran balik melihat petugas yang datang langsung kabur melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran. Jadi beberapa waktu lalu ada laporan dari media massa dan media elektronik bahwa ada beberapa lokasi yang itu beroperasi Pak Oga dan mengganggu pengendara. Sebanyak 4 PPKS yang terjaring razia dibawa ke tempat rehabilitasi Suku Dinas Sosial Jakarta Utara untuk dibina dan diberi pelatihan keterampilan. Dari Jakarta, Rizky Fadufi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kasus perundungan terhadap seorang siswa kelas 3 sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat yang menyebabkan tangan kanannya patah ini kembali terjadi. Keluarga korban melaporkan kepala sekolah, guru, dan orang tua pelaku atas dugaan kekerasan. Orang tua korban didampingi tim kuasa hukum datangi Mapolres Sukabumi Kota melaporkan tindakan kekerasan yang diterima anaknya di sekolah. Orang tua korban melaporkan kepala sekolah, guru dan orang tua terduga pelaku. Lantaran menurut pengakuan terbaru dari korban, mereka telah melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis. Dugaan kekerasan dilakukan dalam kurun waktu September hingga Oktober. Kami sinyalir ada pelaku dewasa yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak korban, ya, yaitu orang tua pelaku yang kemarin kami sudah laporkan, dan ada kepala sekolah yang kami duga juga menempatkan, membiarkan sehingga terjadinya peristiwa ini, yang juga turut melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak, ya, termasuk jajaran guru-guru yang ada di sana. Sebelumnya, seorang siswa kelas 3 sekolah dasar di kota Sukabumi, Jawa Barat mengalami patah tulang pada tangan kanannya. Korban diduga alami perundungan di sekolah. Selain harus operasi lantaran tulang lengan bagian atasnya patah dan bergeser, kini korban trauma tidak mau sekolah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral video seorang remaja berusia 17 tahun ini diancam oleh sekelompok remaja pemirsa.
Dalam video berdurasi 45 detik, para pelaku menodongkan senjata tajam di bagian tubuh korban sambil meminta untuk menuruti perintah serta menghina salah satu sekolah di daerah tersebut. Sebelumnya korban sempat diculik sekelompok orang kemudian diancam dengan senjata tajam. Tidak hanya pengancaman, barang berharga korban juga dirampas pelaku. Bahkan saat beraksi, pelaku sendiri merekam aksinya dan menyebarkannya ke media sosial. Atas insiden ini korban melaporkan ke polisi. Kita ini diculik, ditekan dengan senjata tajam. Itu kejadian di mana? Di Polsek, di sekitar Polsek Bukit Kemuning. Ya? Bulan November lalu. Itu pelaku itu anak sekolah atau apa sih? Adapun pelaku dan korban itu sama-sama anak semua. Itu baju juga korban? Semua dari harta, motor, baju semua diambil oleh para pelaku bullying. Untuk korban dianiaya di salah satu di kebun dan dilakukan intimidasi atau kekerasan terhadap. Langkah dari PPA sendiri ke depan seperti apa? Saat ini unit PPA menerima laporan dan kami baru memeriksa saksi dan mencari barang bukti. Pihak kepolisian sudah memeriksa korban dan saksi serta melakukan penyelidikan dan pendalaman perkara. Kini kepolisian memburu para pelaku. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Seorang perempuan Parubaya tercebur sumur sedalam 15 meter. Proses evakuasi oleh tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon berlangsung dramatis karena Jarawiyah berusia 58 tahun. Viral seorang wanita Parubaya di Kota Cilegon, Banten kecebur di sumur tua dengan kedalaman hingga 15 meter di wilayah Benyawa, Kelurahan Warnasari, Cilegon, Banten. Diketahui korban saat itu sedang membuang sampah dan mencari tali di area tanah kosong. Proses evakuasi korban yang dilakukan tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon berlangsung dramatis karena korbannya bernama Jarawiyah berusia 58 tahun. Selang 1 jam kemudian Jarawiyah berhasil dievakuasi dengan kondisi luka ringan di bagian kaki, lengan, serta sedikit syok sehingga petugas langsung membawanya ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Bahwa ada seorang ibu yang jatuh dalam sumur. Untuk proses evakuasi sendiri kami menerjunkan 6 orang dari tim khusus untuk penyelamatan non-kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cilegon dengan peralatan vertical rescue dengan sistem hauling. Lalu untuk kondisi korban sendiri itu mengalami cedera patah kaki. Alhamdulillah korban langsung ditangani di RSUD. Diimbau kepada masyarakat untuk menutup dan mengubur apabila ada sumur yang sudah tidak dipakai untuk menghindari jatuhnya korban jiwa yang terjatuh ke dalam sumur. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit, 2 pasien positif COVID-19 di Jakarta meninggal dunia. Kedua pasien tersebut adalah lansia dengan seorang diantaranya belum pernah vaksin. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengonfirmasi 2 pasien positif COVID-19 meninggal usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kedua pasien lansia ini memiliki komorbid stroke dan gagal jantung. Seorang diantaranya belum pernah menerima vaksin. Walaupun ada peningkatan kasus, Dinas Kesehatan DKI Jakarta meminta masyarakat tidak panik dan diimbau menjaga pola hidup sehat dengan mengenakan masker, kemudian dilengkapi dengan vaksin. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk melengkapi vaksinasi usia 18 tahun ke atas. Silakan datang ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat untuk mendapatkan vaksinasi untuk dilengkapi sebanyak 4 kali. Ya, jadi dari dosis 3 ke dosis 4 bisa diberikan minimal jaraknya 6 bulan. Segera lengkapi terutama untuk kelompok-kelompok yang berisiko berat kalau kena COVID bisa meninggal. Seperti usia di atas 50 tahun ya atau lansia. Lalu juga ada orang dengan komorbid ya.
yaitu ada darah tinggi, kencing manis, stroke, penyakit. KPU telah siap menyelenggarakan debat perdana Capres Pemilu 2024. Ya, pemirsa, Capres akan saling adu gagasan dengan durasi 120 menit. Selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Aisyah. Ya, pemirsa, KPU telah siap untuk menyelenggarakan debat perdana Capres Pemilu 2024. Dalam debat perdana ini, Capres akan saling adu gagasan dengan durasi 120 menit. Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konferensi pers mengenai kesiapan debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Media Center KPU Senin siang. KPU menegaskan telah siap menyelenggarakan debat perdana hari ini. 11 panelis dan 2 moderator yang disiapkan akan menjalani karantina untuk fakta integritas, komitmen, netralitas dalam pelaksanaan pemilu nanti. Pada debat yang pertama ini, yang akan diselenggarakan di kantor KPU, pada hari Selasa 12 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaan debat pertama tersebut, KPU telah menetapkan 11 nama panelis dalam rangka penyelenggaraan debat pertama Pemilu tahun 2024. KPU menggelar rapat koordinasi juga untuk memfasilitasi pelaksanaan debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden di Jakarta pada hari Minggu 12 Desember, pada hari Minggu 10 Desember tahun 2023. Pada acara tersebut, setiap panelis dan moderator menjalani proses karantina dan menandatangani fakta integritas dalam rangka menegakkan komitmen netralitas dan integritas pelaksanaan debat. Debat akan berlangsung selama 120 menit dalam 6 segmen. Masing-masing calon presiden akan menyampaikan gagasannya secara mendalam dan berinteraksi satu sama lain. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini persiapan jelang debat perdana Capres-Cawapres, kami sudah terhubung dengan rekan kami Aulina Iyasha di gedung KPU RI Jakarta. Selamat siang Aulina, bagaimana persiapan jelang debat Capres-Cawapres di sana? Ya, selamat siang Pram, Arlista dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa memang Komisi Pemilihan Umum sudah mulai melakukan persiapan dari sejak pagi tadi, di mana memang keamanan KPU sendiri sudah melakukan apel siaga dari sejak pukul 8 pagi tadi. Dan juga pemirsa, untuk saat ini kesiapan pun sudah ditambahkan, yaitu sudah banyaknya anggota kepolisian yang sudah berjaga di sekitaran KPU, terutama di halaman depan KPU. Diperkirakan ada 2.000 personil dari Polda Metro Jaya baik Mabes Polri yang akan berjaga demi kelangsungan berjalan dengan baiknya nanti debat Capres pada pukul 7 malam nanti. Dan juga pemirsa yang akan masuk ke KPU pun harus menggunakan ID KPU dan akan diperiksa barang-barangnya terlebih dahulu dengan menggunakan sistem X-ray yang juga sudah tersedia di depan pintu gerbang KPU. Dan untuk kesiapan dari KPU sendiri pemirsa, yaitu dari panggung yang akan digunakan untuk debat Capres pada nanti malam pun sudah sangat siap 100%, di mana memang untuk tema dari panggung nanti yaitu adalah Town Hall, di mana nanti para Capres akan di tengah-tengah dan akan dikelilingi oleh para penonton yang memang nanti akan melihat langsung jalannya debat Capres tersebut. Dan pemirsa, untuk kapasitas dari panggung sendiri yaitu sekitar untuk 800 orang, di mana memang walaupun dari masing-masing pasangan hanya diperbolehkan membawa 75 tim pemenangan saja. Dan untuk kursi sendiri pemirsa yaitu terdiri dari VIP dan juga tribun, di mana tribun adalah untuk para tim pemenangan yang juga akan mendukung para paslon. Dan pemirsa, untuk nanti pun akan ada 11 panelis yang memang didominasi oleh para akademisi yang akan memberikan soal jawab pertanyaan kepada para capres yang akan melakukan debatnya di malam nanti. Dan pemirsa, untuk debat sendiri akan berlangsung 6 segmen, yaitu selama 120 menit terbagi menjadi 30 menit untuk jeda iklan. Itu semua sudah sesuai dengan format Capres-Cawapres sesuai dengan pasal nomor 15 tahun 2023, yaitu pasal 50 maksud saya nomor 15 tahun 2023. Ya, kembali ke Arlista, Pram dan juga pemirsa. Ya, melaporkan langsung dari gedung KPU DKI Jakarta. Terima kasih rekan Aulina, kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali.
Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Jami Minangkabau di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, di Tanah Datar, Sandiaga juga menghadiri Festival Pesona Minangkabau 2023 yang digelar di Istana Pagaruyung. Peletakan batu pertama menandai awal pembangunan Masjid Jami Minangkabau dan Indonesia Islamic Tourism Center untuk menghadirkan pusat pariwisata Islam berkelas internasional di Sumatera Barat, khususnya di Tanah Datar. Masjid ini akan memiliki 3 lantai yang dibangun di atas lahan seluas 15.000 meter. Masjid ini semakin memantapkan posisi Indonesia sebagai destinasi nomor 1 di dunia untuk pariwisata halal sesuai dengan ranking Global Muslim Travel Index. Harapannya ini akan membuka peluang wisata yang lebih banyak lagi ke Tanah Datar, produk-produk ekonomi kreatifnya, festival-festivalnya juga, dan tentunya menjadi ikon dari pariwisata halal kita. Batu Sangkar itu merupakan epicentrum kebudayaan Minangkabau, maka kita mengambil filosofi dari bentuk tutup kepala raja. Nah, kita juga mengetahui bahwa ada masjid besar di Sumatera Barat, tapi kita tidak ingin membuat keduanya bersaing, tapi menciptakan masing-masing adalah sebagai desain yang unik. Di Tanah Datar, Menparekraf Sandiaga Uno juga menghadiri Festival Pesona Minangkabau 2023 yang berlangsung di Istana Pagaruyung. Festival yang masuk dalam karisma event Nusantara ini menjadi event pesona wisata dan budaya Minangkabau terbesar di Sumatera Barat. Festival ini adalah finalisasi dari program unggulan kami satu nagari satu event, satu desa satu event. Kemarin ada 25 nagari dan puncaknya di bulan Desember ini dan masuk di karisma event yang diberi hadiah oleh Bapak Menteri Pariwisata. Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya unik yang ada dan masih berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anggota TNI terdakwa kasus pembunuhan Imam Mashkuri divonis hukuman seumur hidup serta dipecat dari dinas militer. iNews Siang akan segera kembali. Usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menghadapi sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ya, pemirsa, jaksa KPK menilai Rafael terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Rafael Alun Trisambodo menghadiri sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang telah dimulai sejak pukul 11 pagi tadi. Tuntutan dibacakan jaksa KPK setelah menyelesaikan pemeriksaan pokok perkara. Sejumlah saksi, ahli, dan terdakwa Rafael Alun juga telah diperiksa di muka persidangan. Sebelumnya, dalam sidang dakwaan, jaksa KPK menilai Rafael menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Gratifikasi diterima Rafael bersama istrinya, Ernie Meike Torondek. Jaksa juga mendakwa Rafael melakukan tindak pidana pencucian uang bersama istrinya selama 20 tahun hingga ratusan miliar rupiah. Pada tanggal 128/2003. Kemudian sebagaimana BB TPPU nomor 10 berupa 1 bundel kopi dokumen. Pemirsa, borok Rafael Alun Trisambodo terkuak usai anaknya Mario Dandi Satrio ditangkap karena menganiaya anak pengurus GP Ansor David Ozora. Harta kekayaan Rafael dinilai tidak sesuai dengan profil dan pendapatan sahnya sebagai Kepala Bagian Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Sepak terjang mantan pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo terkuak akibat ulah anaknya Mario Dandi Satrio. Mario ditangkap setelah menganiaya anak pengurus GP Ansor David Ozora hingga terluka parah. Penganiayaan melibatkan rekan Mario, Shane Lucas, dan seorang perempuan di bawah umur berinisial AG, kekasih Mario. Usai kasus penganiayaan ini viral di media sosial, satu persatu bobrok ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, ikut mencuat ke publik. Harta kekayaan Rafael dinilai tidak sesuai dengan profil dan jumlah pendapatan sahnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani lalu mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo sebagai Kepala Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Komisi Pemberantasan Korupsi pun lalu memeriksa Rafael. Rafael diketahui tidak melaporkan seluruh harta kekayaan miliknya. Akhirnya, KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kemudian memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya. Dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jaksa KPK menilai Rafael menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah. Gratifikasi diterima Rafael bersama istrinya Ernie Meike Torandek. Jaksa juga mendakwa Rafael melakukan tindak pidana pencucian uang bersama istrinya selama 20 tahun yang mencapai 111 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 anggota TNI terdakwa kasus pembunuhan Imam Mashkuri divonis hukuman seumur hidup serta dipecat dari dinas militer. Putusan hakim dinilai lebih ringan dibanding tuntutan sebelumnya, yakni hukuman mati. Ketiga terdakwa, Praka RM, Praka HS, dan Praka J menghadapi sidang putusan atas kasus penculikan dan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya pemuda asal Aceh, Imam Mashkur. Ketiganya divonis hukuman penjara seumur hidup serta dipecat dari dinas militer karena dinilai melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana dan juga penculikan. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke-1, pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer, dan kedua, penculikan dilakukan secara bersama-sama. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1, pidana pokok penjara selama seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2, pidana pokok penjara selama seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3, pidana pokok penjara selama seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Vonis ini dianggap lebih rendah dari tuntutan sebelumnya, yakni tuntutan hukuman mati. Keluarga dan kuasa hukum korban berencana akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Hakim pun telah memberikan waktu kepada penasehat hukum terdakwa dan juga auditor militer untuk mempertimbangkan vonis hukuman yang dijatuhkan. Pembunuhan saudara Imam Mashkur dari Aceh. Kita sudah konfirmasi dengan Kaudmil Militer dan memohon putusan yang dijatuhkan pada hari ini yaitu seumur hidup untuk dilakukan banding ke hukuman mati. Terima kasih kepada auditor militer. Semoga jawaban pikir-pikir dulu adalah persiapan banding yang akan dilakukan dalam waktu cepat untuk guna dengan hukuman maksimal pasal 340 seperti apa yang pernah menjadi atensi Panglima TNI. Sebelumnya, korban Imam Mashkur meninggal dunia setelah dianiaya saat dibawa menggunakan sebuah mobil oleh ketiga terdakwa. Dalam perjalanan, ketiganya sempat menghubungi keluarga korban meminta uang tebusan senilai 50 juta rupiah. Setelah meninggal, jasad korban Imam Mashkur dibuang oleh para terdakwa di sebuah sungai di daerah Purwakarta. Dari Jakarta, Ismalia Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra meninjau kegiatan food estate berupa tanaman jagung di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ya, pemirsa, dipastikan pangan nasional dalam kondisi aman. Lahan jagung seluas 600 hektar are dapat ditangani dengan baik melalui kolaborasi kuat antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Kualitas jagung yang dihasilkan juga prima dan menghasilkan panen yang sangat besar. Terbukti dengan keragaan daun dan batang yang tumbuh sesuai dengan kondisi pertanaman di Kalimantan. Tentu saja, program Food Estate dapat sebagai masa depan anak cucu kita untuk generasi kita ke depan dalam memberi pangan masyarakat Indonesia dan dunia. Mentan mengajak masyarakat agar saling bahu-membahu mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan jagung nasional. Apa tujuan ini dibangun? Tujuan kita bangun Food Estate adalah itu untuk cadangan pangan. Saya ulangi, ini ekstensifikasi dan membuat cadangan pangan tetapi dengan teknologi tinggi. Semua full mekanisasi seperti negara-negara Taiwan, Jepang, dan seterusnya.
Jadi kita harus menggunakan teknologi tinggi di sini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Muhammad Hendra memastikan pangan nasional dalam kondisi aman. Dalam rencana ke depannya, food estate akan dijadikan sebagai sentra dan kekuatan besar bagi cadangan pangan Indonesia ke depan, terutama dalam mengantisipasi kepadatan jumlah penduduk yang terus meningkat. Sementara itu di waktu yang sama, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi, melakukan gerakan tanam padi pada food estate di Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, guna mengakselerasi keberlanjutan pengembangan food estate lahan rawa sebagai lumbung pangan nasional. Food estate mengoptimalkan lahan rawa di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dan ini merupakan program berkelanjutan yang dulu dibangun Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada tahun 2018, yaitu program Serasi, Selamat Rawa Sejahterakan Petani, 9.000 hektar di Pulang Pisau. Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, guna mengurangi emisi CO2 atau karbon dioksida, Badan Usaha Milik Negara menggelar event lari di Scientia Square Park, Gading Serpong, Tangerang, Banten. Dengan mengusung tema Running the New Spirit, acara ini berhasil mengurangi emisi 11.880 kg CO2. PT PLN Persero sukses menggelar acara PLN Electric Run 2023 yang berlangsung di Scientia Square Park, Gading Serpong, Tangerang, Banten. Sebanyak 5.000 pelari turut serta memeriahkan event ini dengan mengusung tema Running the New Spirit. Selain itu, ajang ini sekaligus menjadi kampanye ramah lingkungan. PLN Electric Run 2023 berhasil mengurangi emisi 11.880 kg CO2 atau karbon dioksida. Dan tagline-nya adalah Running the New Spirit. Kenapa ini the New Spirit? Karena PLN sedang berupaya mendinginkan bumi, slowing down the global warming. Gitu. Maka dalam hal ini setiap kali ada peserta yang berlari, nanti akan kita takar bagaimana kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan inilah kontribusi PLN bukan hanya pada generasi saat ini, tetapi pada generasi masa depan. Event lari ini sendiri terbagi dalam 3 kategori, yaitu 5 km, 10 km, dan half marathon atau 21 km. Tiap pemenang dari masing-masing kategori mendapatkan hadiah dengan total 850 juta rupiah. PLN Electric Run 2023 tak hanya memperhatikan aspek kompetisi dan kemeriahan acara, tetapi juga mengajak para peserta bergerak mengurangi penggunaan emisi karbon. Dari Tangerang, Banten, Anggita Maura, Sadu Sando, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari pertempuran di Gaza. Pemerintah Indonesia kembali mengevakuasi 1 warga negara Indonesia dari Gaza, Palestina. Ya pemirsa, WNI yang dievakuasi adalah salah satu relawan Mercy, Farid Zanzabil Al-Ayubi, yang menjalankan tugas kemanusiaan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Alhamdulillah, saya sudah keluar dari perbatasan Rafah dan sekarang saya menuju ke Kairo. Pemerintah Indonesia mengevakuasi 1 warga negara Indonesia dari Gaza, Palestina. WNI yang dievakuasi adalah Farid Zanzabil Al-Ayubi, salah satu dari 3 relawan Mercy yang menjalankan tugas kemanusiaan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Tim evakuasi membawa Farid ke Kairo, Mesir, dan akan memfasilitasi repatriasi segera ke Indonesia. Kita berhasil kembali mengevakuasi 1 warga negara Indonesia atas nama Farid Zanzabil Al-Ayubi keluar dari Gaza. Mas Farid adalah relawan Mercy yang sebelumnya menjalankan tugas kemanusiaan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara.
Sejak Rumah Sakit Indonesia tidak beroperasi, Mas Farid beserta relawan Mercy lainnya berada di Gaza Selatan. Situasi di Gaza masih sangat berbahaya. Israel masih terus melakukan serangan pasca selesainya jeda kemanusiaan. Saat ini, serangan Israel bahkan telah menyasar sebagian Gaza Selatan, terutama di wilayah Khan Yunis. Lebih lanjut, Menlu menyebut proses evakuasi WNI tidak mudah, terlebih serangan Israel kian brutal, bahkan hingga menyentuh Gaza Selatan yang semula dikatakan lebih aman. Kini masih ada 2 WNI yang masih berada di Gaza untuk melanjutkan misi kemanusiaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang debat Capres bertema hukum dan HAM, Koalisi Masyarakat Sipil angkat bicara mengenai isu HAM di tanah air. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah terhubung bersama kami Ismalia di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Selamat siang Ismalia, pesan apa yang ingin disampaikan oleh koalisi tersebut kepada masyarakat? Kita dideklarasikan tahun 45. Tidak ada satu. Selamat siang, Arlista Pram dan juga pemirsa. Hari ini memang dari Koalisi Masyarakat Sipil ini mengadakan sebuah konferensi pers di salah satu kafe di Tebet di Jakarta, yang dimana di sini adalah temanya menyikapi debat kandidat presiden tentang hukum dan HAM serta pernyataan tim pemenangan dari paslon nomor 2 terkait kasus HAM, yang dimana saat ini juga untuk konferensi pers dihadiri oleh korban dan keluarga korban aktivis 98 dan juga ada aktivis 98 sendiri. Dan saat ini Arlista Pram dan juga pemirsa, kita bisa mendengarkan bersama-sama bagaimana pernyataan di konferensi pers tersebut. Untuk menculik warga negaranya. Jadi tidak ada satu. Demikian juga larangan bagi negara untuk menculik warga negaranya. Jadi tidak ada satupun hukum yang menyatakan menculik dan menghilangkan nyawa oleh negara terhadap rakyatnya adalah tugas negara. Oleh karena itu, Wiranto pada saat mendeklarasikan hasil pemeriksaan DKP menyatakan atas dasar analisis sendiri, inisiatif sendiri, Prabowo Subianto melakukan penculikan dan itu merupakan pelanggaran, sehingga dipecat secara tidak hormat melalui DKP. Ini fakta hukum, ini proses hukum di internal militer ketika itu yang tidak boleh kita bantah, teman-teman. Ini jangan sampai menjadi narasi yang membodohi publik, berbahaya. Jadi hari ini kami mengundang semua rekan-rekan kita untuk menyatakan bahwa mereka ini ada, korban ini ada. Pelanggaran HAM berat itu belum selesai dan harus diselesaikan oleh negara. Tidak perlu menunggu momen pemilu karena kami ada di sini. Kamisan sudah 798 kali di depan istana. Artinya bukan setiap 5 tahun, teman-teman. Bukan setiap 5 tahun. Ini bukan isu 5 tahunan, tapi sudah 798 kali aksi Kamisan diselenggarakan di depan istana. Bukan hanya Sana juga pemirsa, memang sebagai informasi hari ini KPU menggelar debat perdana yang diagendakan pada pukul 19 di KPU nanti dengan tema hukum HAM pemerintahan, pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi. Dan saat ini memang untuk pembahasan ini adalah pembahasan mengenai HAM di tahun 98. Kembali ke studio Arlista dan juga Pram. Anak tangga pertama menuju kesadaran publik, dan kesadaran publik inilah, teman-teman. Baik, terima kasih banyak Ismail Mediasari atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi dari Ismail tadi juga sekaligus tutup jumpa kita dari siang kali ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Dan pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi rekan saya, Baby Kristami, akan membawakan program Indonesia Memilih. Selamat siang, Baby. Ini kira-kira apa yang menjadi fokus utama dalam Indonesia Memilih pada hari ini? Selamat siang, Arlista, Pram, dan juga pemirsa. Hari ini Indonesia Memilih ada sorotan utamanya, yaitu mengenai KPU yang telah siap untuk menyelenggarakan debat Pilpres 2024 perdana. Dan nantinya, Capres akan adu gagasan dalam durasi 120 menit. Nanti akan kita lihat di Indonesia Memilih 30 menit ke depan bersama saya, Baby Kristami. Baik, pemirsa, saya sudah ini siang hari ini tetap di iNews untuk menyaksikan program Indonesia Memilih. Saya Arlista Hadi. Dan saya Pram, sejak pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.